Baik, selamat malam, selamat berjumpa di channel Satu Lensa IKN. Pada malam hari ini kedatangan narasumber seorang praktisi hukum yang ada di Kota Samarinda. Beliau tidak asing lagi untuk di dunia hukum. Ya, boleh diperkenalkan bang, namanya bang, langsung saja bang. Sekarang? Iya, silakan. Harus? Ya, open mic bang. Langsung. Open nih. Wah, dekat ya? Iya bang. Siapa namanya bang? Ini nama asli atau nama aslinya bang. Asli kita akan tampilkan di deskripsi kita. Siapa tahu ada para pemirsa kita, subscriber kita, begitu. membutuhkan konsultasi dengan abang lagi. Kebetulan saya dikasih nama dengan orang tua saya. Baik. Nama panjangnya Pan Loto. Kalau nama panggilan di Pan pakai T ya. Baik. Kalau nama kesenian, saya sering dipanggil dengan sebutan Frans Hidung Asmara Bangun. Ini kesenian. Kan kita kan juga seni juga. Kan ada pepatah bang, kenal maka tak sayang, sayang maka tak cinta, sehingga tidak akan pernah menikah. Betul itu. Iya. Boleh diperkenalkan sedikit apa namanya track record pendidikannya dari SD di mana, SMP di mana, SMA di mana. Siapa tahu para subscriber kita yang satu alumni dengan abang itu sudah lama tidak berjumpa, sehingga pas menyaksikan channel IKA Satu Lensa IKN ini mengingat kembali sosok abang. Oh begitu. Baik. Ini sebelumnya saya mau tanya nih. Iya. Ini tidak apa-apa merokok? Nggak apa-apa bang, bebas di Boleh? sini. Iya. Nanti takutnya dibatasi untuk tidak. Hah? Oh ya sudah. Di bawah untuk 13 tahun ke bawah kan nanti tidak ada yang kenal dengan saya. Baik. Oh jadi boleh? Boleh, nanti kita siarkan di usia tertentu yang disampaikan. Oke. Jadi kalau bicara masalah apa namanya kalau bahasa kurikulum kita ya, masalah apa biodata ya. SD-nya ya SD biasa lah. Nol berapa bang? Sudah ya. Kalau 001. 001. Iya. Luar biasa. Wah, satu-satunya yang ada di Samarinda ya kan. Di Kota Samarinda. Baik. Itu lulusan tahun angkatan berapa bang? Aduh, lupa sudah ini. Ini pengaruh ban sudah banyak, lupa sudah. Sebentar, saya ingat. Pokoknya hampir tahun 80-an ini kalau tidak salah. Baik. Tahun 80. Itu naik kelas terus bang ya? Nah ini repot kalau sudah bicara naik kelas atau tidak, ya kan? Ya. Soalnya ada saya tidak naik kelas, jujur, oh, iyalah, ya kan? Karena kata orang kegagalan itu adalah kesuksesan yang apa? Tertunda. Nah itu sudah. Itu usah malu ya kan? Iya. Ada. SMP-nya lanjut bang di mana bang? SMP-nya di swasta. MTS Madrasah Sanawiyah. Baik. Madrasah Sanawiyah. Tidak perlu saya sebutkan di mana ya. Ya. Ini saya ini berapa, Bang? sebentar menatapnya kemana nih? Ke sini bang. Oh, ini. Ya, kamera phone-nya di sini bang. Sorry. Berarti saya salah sasaran dari tadi ya. Baik, lanjut bang. Iya. Kalau setelah SMP Semea Muhammadiyah. Ya. Semea saya di Semea Muhammadiyah. Baik. Jurusan akuntansi. Baik. Jurusan akuntansi. Jadi jauh ya menyimpang Ya. dari yang sekarang ditekuni kan. Baik. Terus apa lagi nih? Terus sepak terjangnya di universitas bang, di mana menimba ilmu hukumnya. Sebenarnya, jadi begini, kalau masalah universitas mungkin saya agak sedikit terlambat. Baik. Jadi kalau bicara masalah latar belakang,
mungkin berbeda dengan mahasiswa atau yang pada umumnya ingin mengejar skill ya. Baik. Kalau saya ya di sini ada latar belakang yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Oh iya bang, yang Ada yang sesuatu tidak perlu hal, yang tidak usah disampaikan. tapi itu menjadi motivasi saya sehingga saya bisa seperti ini. Baik, baik. Dan saya sangat bersyukur dengan adanya sesuatu itu, akhirnya saya bisa seperti ini. Baik. Dulu komnot bang ya? Oh ya, Waduh. sudah sebentar. Jangan kau bicara komnot. Artis sedang-sedang saja lah. Oh sedang-sedang. Sedang-sedang saja. Semua repot nanti, tidak mungkin saya bisa merendah. Lalu saya sudah di... Jangan suka merendah bang, nanti direndahkan bahaya ini. Tidak apa-apa, kita direndahkan untuk mengalahkan tidak masalah. Baik, baik. Kalau kata pepatah, melangkah mundur selangkah ke belakang, Baik. maju 2-3 langkah. Nah, ini yang saya suka ini, ada pepatah-pepatah yang Iya. petuah yang disampaikan pada malam hari ini. Iya, iya. Jadi sahabat subscriber kita bisa mendengar petua-petua yang mungkin belum pernah didengar atau disampaikan oleh orang tua mereka, ya kan? Baik. Ya. Setelah jenjang kuliahnya itu bang, lanjut abang ke praktis ke organisasi advokat itu berapa organisasi apa saja yang pernah abang ikuti? Organisasi banyak, Baik. banyak tapi tidak semuanya saya teruskan. Pertama, saya pernah di AMPI, Wih, AMPI apa bang kepanjangan bang? Angkatan Muda, Mhm. angkatan saya lupa. AMPI apa ya? Angkatan Nanti kita lihat di Ah. ini karena sudah lama itu. di Google bang. Ya, di Google boleh. Oke baik. Saya lupa itu, karena ini bicara masalah lalu kan? Iya. Masalah lalu. Iya. Jadi saya ingat-ingat di AMPI pernah, terus di KNPI pernah, Mhm. ya kan? Terus di Dewan Kesenian Daerah pernah, Mhm. terus di beberapa organisasi lah. Ya. Hampir semua, mungkin ada lebih 10 lah. Kalau organisasi advokat yang abang ini? Ada sekarang. Iya. Sekarang saya ini bergabung di organisasi PRADI, Baik. Persatuan Advokat Indonesia, Iya. Suara Advokat SAI ya, SAI baik. SAI. Berarti saya juniornya abang ini ya? Udah gitu. Di Iya. dalam apa organisasi itu tidak ada junior senior. Iya. Ya kan kadang-kadang Wah. junior bisa melangkahi senior dengan cepat. Seperti sekarang ini kan begitu. Ya ini yang Ya, saya suka ini, suka merendah ini. Baik. Oke bang. Ini yakin tidak apa-apa merokok? Oh tidak apa-apa, Hah? tidak apa-apa. Oh, ya. Yang penting tidak ada iklan misalnya botol minuman di depan, nah itu bahaya ini. Ya kan? Tapi saya melihatkan cincin saya di Oh tidak apa-apa. boleh, Ya. sangat luar biasa itu. Oh, Itu oke. menandakan suatu ciri khas kan, Oh, iya, seperti iya. Hotman Paris ya kan. Ya, Hotman Paris kan Iya. punya ciri khas. Oh, asal jangan dikunyah rokoknya ya. Mhm. Jadi debus ya. Apa lagi nih? Oke bang, suka dukanya saat menjadi seorang advokat. Yang dukanya dulu ya, dukanya dulu. Jadi untuk para advokat muda yang ada di Kota Samarinda dapat menjadi suatu apa namanya contoh lah ya kan. Jadi tidak langsung patah semangat di saat mendapatkan hal-hal yang duka kan begitu. Jadi begini, Baik. ada sesuatu yang tidak pernah mungkin kita dapatkan ketika kita mengikuti pelatihan, ya kan, atau selama kita duduk kuliah di hukum mungkin tidak pernah kita menemukan atau mendengar istilah ini. Cuma ini sering saya dengar dari para advokat senior bahwa kalau kita bergelut di dunia hukum sebagai praktisi, sebagai penasihat hukum, sebagai kuasa hukum, atau menerima kuasa dari seseorang yang perlu bantuan hukum, kadang-kadang yang menjadi momok atau masalah ketika kita menjalankan itu semua kadang-kadang muncul dari klien. Saya mohon maaf ini. Baik. Padahal tidak boleh kita bicara masalah kode etik. Nah, ini kan kita Kehormatan. suka dukanya Pak. Ah. Kita bicara suka duka. Oh. Jadi masalah klien ini memang sering para senior saya pun sering mengatakan bahwa dalam beracara
sebenarnya musuh terberat kita itu adalah klien kita sendiri. Baik. Karena mereka kadang-kadang kalau dalam hal ketika sudah selesai kita menyelesaikan atau kita sudah melaksanakan apa yang kita terima kuasa tersebut, kita melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai profesi kita sebagai pengacara. Kadang-kadang mereka lupa dan kadang indah terhadap apa yang sudah disepakati, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau tidak salah, Untuk tidak menyikapi itu gimana Bang? Supaya untuk menyikapi hal itu supaya kita yang lawyer masih muda ini, yang masih baru merintis, supaya tidak langsung down gitu loh Bang. ya pinter-pinter lah. Sekarang karena sudah ada seperti itu, dan itu sering terjadi di dalam pekerjaan seperti kita ini, di dalam dunia hukum. Kita melaksanakan pekerjaan tersebut, ya kita pinter-pinter kita lah. Kita harus pintar menjeli melihat bagaimana karakteristik dari calon klien ini kan. Nah, terus bagaimana kita bisa memastikan bahwa paling tidak ada ikhtiar, kita bisa mengupayakan bahwa klien ini bisa kita kondisikan bahwa dia tidak akan ingkar apabila kita sudah menyelesaikan pekerjaan yang sudah dikuasakan ke kita. Begitu. Berarti diikat dengan suatu perjanjian Bang. Kalau perjanjian tidak bisa jadi Tidak bisa. perjanjian walaupun satu gunung tinggi, ya kalau itikat baiknya, niatnya baiknya sudah tidak ada, repot. Iya. Jadi itu dukanya Bang ya. Wah, itu Sangat dukanya. pedih sekali ya. Sangat, itu sering terjadi Baik. di kalangan rekan-rekan kita, rekan-rekan baik dulu, senior maupun yang sekarang itu sering terjadi. Oke Bang, lanjut Bang. Untuk sukanya nih Bang, sukanya boleh di-share dong. Ya kan, sudah pernah mendapatkan pundi-pundi yang bagaimana, ya kan? Ini sebenarnya Jadi untuk patokan kita Bang, memacu semangat kita Bang. sebenarnya ini bukan bicara masalah